Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita bagi Dia. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih padamu. Pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur, berterima kasih buat pemeliharaan dan kasih setiamu yang terus kau nyatakan dalam hidup kami. Waktu pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu, menaikkan pujian, penyembahan kami kepadamu. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau yang layak ditinggikan. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Sekali mereka katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kurenung setiap waktu. Nyanyian pujian dan melakukan kepadamu dalam manis dan Tuhan, manis kau dengar Tuhan, yang hatiku bersuka padamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Amin. Haleluya. Inilah yang kurenungkan setiap
bersuka hanya hujan dan pengaruhan kepadamu. Dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dalam hatiku bersuka akan kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Kami mau bernyanyi bagi nama-Mu, bermasmur bagi Dia Allah. Sebab nama-Mu yang tinggi luhur, sebab nama-Mu yang ajaib, nama-Mu yang berkuasa bumi di surga. Semua lidah mengaku Yesus Kau Tuhan.
Terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan. Sebab Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Engkaulah segalanya. Engkaulah segalanya. Kami sembah, kami sembah, kami puji Engkau. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Kau ajaib, Kau mulia, Kau dahsyat, Kau hebat. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Kau satu-satunya. Pengharapan kami, pertolongan kami, kekuatan kami. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mulialah namamu Tuhan. Ditinggikanlah Kau di atas segalanya. Sebab perbuatanmu ajaib, sebab perbuatanmu dahsyat, perbuatanmu hebat dalam hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Engkau kekuatan bagi kami. Engkau pertolongan bagi kami. Engkau penghiburan bagi kami Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami tenang di dekat-Mu. Sebab Engkau Allah yang ajaib. Allah yang dahsyat, yang berkuasa di bumi di surga. Kau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah
terpujilah nama, terpujilah nama Yesus. Mulialah namamu, mulialah namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib Engkau. Kepadamu hati kami percaya, kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Dan kami aman di dalam-Mu. Pemeliharaanmu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Pertolonganmu ajaib bagi kami. Dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Haleluya, haleluya. Glory bagimu, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Haleluya, haleluya. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati lawatan-Mu, menikmati jamahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Syukur, syukur, syukur bagi-Mu. Sebab Engkau Allah El Shaddai, Allah yang besar. Engkau yang menyertai hidup kami. Sebab itu kami tak takut, kami tak gentar. Engkau yang memelihara kami, yang memenuhi semua keperluan kami. Sebab itu kami tak bimbang. Bahkan Engkau yang memberikan penghiburan bagi kami, sehingga kami dapat terus bersuka cita dalam segala keadaan kami. Berkat-Mu melimpah bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara. Tak usah ku susah, Roh Kudus
Amin, amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Ya besar, Ya besar, El Shaddai Mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Kuasa, Allah menjagamu, ya Yesus peliharaku, rasa susah, Rohku hidupku, ku cemas yang memberkatiku, ya El Shaddai, El Shaddai, Allah Kuasa, Ya besar, Ya besar, El Shaddai Mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Kuasa, berkatnya melimpah, tiada. Sungguh Engkau Allah kami, Allah El Shaddai, Allah yang maha besar, Allah yang melakukan segala perkara yang terbaik dalam hidup kami. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam dan firman-Mu di dalam kami. Dan kami menikmati hidup di dalam kemurahan. Kami tidak akan pernah kekurangan. Semua kebutuhan kami Kau cukupkan. Bahkan Engkau lindungi, Kau jagai kami di sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau siapkan hati kami untuk firman-Mu bagi Roh Kudus, tolong kami untuk dapat mengerti, untuk kami memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Oke, silakan Kak Simon. Baik, selamat pagi teman-teman. Ya kan, tanpa terasa kita sudah di akhir, ya, di akhirnya kitab Yosua, karena besok kita sudah masuk di Hakim-Hakim.
Tapi di sini kita melihat ya kan bagaimana Yosua sudah banyak memberi tita-tita kepada bangsa Israel. Jadi saya eh, sangat diberkati juga dengan apa yang Yosua menjadi seorang yang menjadi panutan dalam hidup ini. Jadi dalam perjalanan hidup tentunya kita harus banyak belajar juga bagaimana melihat ya. Dan itu kita harus membaca juga siapa-siapa ya kan orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi teladan dalam hidup kita. Banyak sekali tentunya orang-orang, tapi kita tidak boleh mengagumi orang-orang hanya karena dia hebat dan sebagainya. Nah, itu juga bisa kekeliruan. Tapi kita boleh mengagumi orang-orang yang memang Tuhan pakai setelah dia pergi dari kita. Nah, itu dia tidak akan lagi membuat satu kesalahan. Tapi selagi dia masih hidup, manusia itu bisa melakukan kesalahan. Jadi di sini saya belajar, ya kan, maka di sini kita baca hari ini Yosua 24 ini pembaharuan perjanjian di Sikem. Saya bacakan. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem, dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakim, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah, berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham, dan ayah Nahor. Dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapakmu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunan dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Sedangkan Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun untuk menulahi Mesir, seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar, setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut Tebrau. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan, maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu dan didatangnya air laut atas mereka. Sehingga mereka diliputi dan matamu sendiri yang telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Ayat 8, aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan, dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka ku serahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya, sedangkan mereka ku punahkan dari depan kamu. Ketika itu Balak bin Sipor, Raja Moab bangkit perang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Beliam bin Beor untuk mengutuki kamu. Tapi aku tidak mau mendengarkan Beliam sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Ayat 11, setelah kamu menyeberang sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko. Orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Jebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu.
Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu dan binatang-binatang itu menghalau mereka dari depanmu. Seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedang dan bukan oleh panamu. Demikianlah aku berikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan. Tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus serta dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami itu. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhilah dari pada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh. Dan di antara semua bangsa yang kita lalui, Tuhan menghalau semua bangsa orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kamu pun akan beribadah kepada Tuhan sebab Dia Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu. Setelah itu ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak hanya kepada Tuhan saja kami beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kami lah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan, Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengar. Ayat 25, pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar, mendirikannya di sana, di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu itulah yang akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarkan dengan firman Tuhan yang
diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu itu akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sesudah itu Yosua melepaskan bangsa itu pergi masing-masing ke milik pusakanya. Ini sampai di sini dulu ya firman pertama. Jadi kalau kita lihat ya kan sepertinya Tuhan itu ya kan sedih juga ya. Karena apa? Karena kalau saya baca, saya renungkan ya kan Tuhan itu sudah begitu banyak berkorban ya untuk kita. Ya, dia memimpin bangsa Israel ya kan bagaimana ya dia menuntun ya bangsa Israel. Jadi Tuhan itu terlibat penuh ya sejak awal memberkati Abraham ya. Tuhan udah berperang untuk Israel, yang memimpin ya bagaimana Abraham dari ini apa diambil ya. Jadi kalau Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan itu sudah punya rancangan yang baik untuk kita. Jadi kita sudah baca, kita tahu bahwa bagaimana Tuhan itu peduli, ya kan? Dia memberkati bangsa Israel. Dia telah menolong bagaimana, ya kan? Ketika itu di apa yang tadi yang pertama sungai Abraham, ya kan? Diambil Tuhan, ya kan? Di sini jelas sekali bahwa dari sungai apa itu Efrat ya. Nah, jadi Tuhan pakai ya. Kalau Tuhan udah mau pakai kita, kita jangan coba-coba ya kan melarikan diri. Teringat saya ketika Nabi Yunus kan, nah, dia kan lari dari panggilan Tuhan. Tapi apa yang terjadi ya kan disinilah kita melihat satu contoh ya dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita sudah dipanggil Tuhan, tentunya Tuhan punya rancangan untuk hidup kita. Bagaimanapun ya bangsa Israel ketika mereka jadi budak di tanah Mesir, Tuhan juga mengutus Musa dan Harun ya kan untuk menulahi Mesir dan mereka keluar ya kan. Meskipun kita tahu ya kan akhirnya ya dikejar-kejar menggunakan kereta kudanya, tapi Tuhan juga ya hidup kita seperti itu. Kadang-kadang kita udah terjepit ya, depan tidak ada jalan, belakang tidak ada jalan, kiri kanan sudah buntu ya kan, tapi Tuhan itu maha baik. Tuhan itu tidak pernah kita ketahui cara kerjanya. Tahu-tahu laut terbelah, ya kan dia perintahkan Musa angkat tongkatmu, ya kan mereka dikejar ya. Kadang-kadang hidup kita seperti itu. Rasanya udah terpojok nih, tidak ada no way. Selesailah kita. Tapi Tuhan yang sudah memanggil kita, ya dia sudah memilih kita, dia tidak akan biarkan kita. Kita lihat di sini bahwa Tuhan selamatkan, ya Tuhan gelapkan ya dan Tuhan kirim air laut ya, akhirnya semuanya mati ya, pasukan-pasukan itu mati semua yang mengejar. Nah di sini saya lihat ya kan Tuhan itu begitu mau kita ini menjadi anak-anak yang baik ya. Tetapi kita tahu ya bagaimana perjalanan hidup ini. Dunia selalu menawarkan hal-hal yang lebih manis. Ya. Banyak kita sekarang ini berjalan kita lihat dunia begitu luar biasa. Tawarannya begitu menggiurkan. Tetapi inilah pesan Yosua ya kan kepada orang Israel. Apapun masalah yang kita hadapi tetaplah. Di sini jelas di ayat 20 di ayat yang ke-15 ya kan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepadamu siapakah kamu akan beribadah.
Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi kadang-kadang kita bisa loyo, kita bisa lemes menghadapi menjalankan hidup ini. Tetapi kalau firman ini selalu ada di dalam hidup kita, kita ingat, ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi Tuhan tuh juga tidak mau, ya kan, kita ini tidak mandiri. Kita harus bermandiri supaya kita ini bisa hidup, ya. Nah, kadang-kadang orang bilang, aku seketika menjadi orang Kristen, masuk ngikut Tuhan, bukan tambah diberkati. Katanya kalau ngikut Tuhan diberkati, tidak ada banyak masalah. Nah, itu ada kekeliruan. Setelah kita pelajari ikut Tuhan itu, ya kan, masalah masih tetap ada. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan. Tuhan itu maunya apa? Kita berseru. Seperti bangsa Israel berseru-seru ketika mereka sudah dalam keadaan terdesak sekali, ketakutan, tidak ada jalan. Ya, disinilah sebagai anak Tuhan kadang-kadang dalam hidup ini kita mengalami seperti itu. Jadi kita jangan takut dengan masalah. Masalah itu bukan mematikan kita, tapi masalah itu kita belajar. Kenapa ada masalah dan masalah? Ya, kadang-kadang kitanya yang terlalu kurang hati-hati. Nah, di sini saya melihat, ya kan, kita harus selalu, ya kan, andalkan Tuhan karena Tuhan sudah berperang untuk kita. Ya, kita ini kan Israel rohani. Jadi saya sangat bersyukur kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi orang Kristen yang sampai hari saya melihat, ya, tanpa Tuhan saya nggak bisa berbuat banyak, ya. Apalagi menghadapi hari-hari ini kita mau mengajak generasi di bawah kita, anak cucu kita, untuk bagaimana mereka tetap hidup dan kuat seperti nenek kita yang selalu kalau kita pelajari luar biasanya iman mereka. Ya. Tetapi kenapa hari ini? Kemarin salah satu hamba Tuhan yang memberitakan firman, dia berkata, karena apa? Karena kita orang-orang tua yang selalu tidak mau anak kita itu mengalami satu proses. Ya. Jadi ujungnya apa? Jadi anak stroberi sekarang katanya. Memang hari-hari banyak gelar-gelar, banyak yang dibuat oleh manusia zaman Z dan zaman ini, ya. Sekarang zaman stroberi. Kenapa? Karena kita orang tua, setelah kita susah, kita nggak mau lihat anak kita susah, kita selalu mau apa? Gampangan. Jadi anak gampangan, ya. Ketika kita di pria, kita belajar bagaimana, ya, kita tidak bisa berhasil karena salah satunya kita jadi anak gampangan, ya. Jadi kalau jadi anak gampangan itu nggak mau berproses. Nah, hari ini Tuhan tetap maunya kita jangan gampangan. Kalau gampangan itu gampang juga nggak mau, susah lah, orang Kristen susah begini-begini, akhirnya dia ikuti dunia karena dunia selalu menawar yang lebih manis. Nah, di sini, ya kan, kita tahu bahwa hidup kita, ya kan, hidup yang penuh dengan satu perjuangan, karena hidup ini satu pertandingan. Lantas yang berikutnya, apapun dalam hidup ini pasti ada resiko. Nah, resiko ini tinggal bagaimana kita belajar. Ya, saya mengevaluasikan hidup, ya kan, kenapa bisa terjadi seperti ini, ya. Nah,
kita sudah hidup mau benar, ikuti apa firman Tuhan, ya kan? Tapi kita hati-hati. Ya, maka itu orang Kristen, saya suka pernah bicara sama Harry. Orang Kristen di gereja hanya diajarkan, ya kan, tulus, tulus seperti merpati, tidak diajar cerdik seperti ular. Nah, maka itu sekarang nih, apapun yang masalah, saya selalu pergi gini. Oh, dia ngomong bagus, menarik. Saya bertanya, ya kan, resikonya apa? Ya, pasti ada resiko. Nah, jadi saya tidak jadi orang gampangan sekarang. Kalau dulu gampang, oh percaya aja. Apalagi dia anak Tuhan, sesama apa nama murid Kristus, ya kan? Hati kita ini kadang suka ingin menolong orang, tapi kadang-kadang suka dimanfaatkan orang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang suka menolong orang, siap-siap ya untuk punya hati yang rela. Ya, dimanfaatkan orang, ya kan? Nah, tetapi kita tidak usah bersungut-sungut, jangan. Kalau itu sempat dilakukan, serahkan sama Tuhan. Karena apa? Kita mau berbuat baik, dia berbuat jahat. Nah, biarlah Tuhan berperang ganti kita. Nah, selanjutnya saya mau baca perikop kedua. Yosua dan Eliezer mati dan dikuburkan, tulang Yusuf dikuburkan. Dan sesudah peristiwa itu maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu ketika berumur 110 tahun. Lalu dikuburkannya di tengah milik pusakanya di Temnat Sera yang di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan mengenal segenap perbuatan dan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel dari Mesir dikubur mereka di Sikem, di tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga 100 kesita dari anak-anak Hemor. Bahkan Sikem dan yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka. Juga Eliezer bin Harun mati dan dikuburkan di bukit yang diberikan kepada Pinehas anaknya itu di pegunungan Efraim. Jadi kita selesai di Yosua ini, saya kembalikan ke Harry biar Harry bisa menambahkan kekurangan apa ya kan supaya semua kita diberkati. Terima kasih Harry. Oke, terima kasih untuk Ko Simon buat sharing firman Tuhan pagi ini. Jadi poin pentingnya dari apa yang Ko Simon tadi uraikan. Yuk, setiap kita tetap mempunyai komitmen dan konsisten. Setia sampai akhir. Karena Tuhan sudah banyak melakukan hal yang terbaik bagi kita. Kalau bahasa Ko Simon tadi, Tuhan sudah banyak berkorban bagi kita. Bahkan pengorbanan terbesar yang Tuhan berikan adalah ketika dia mati bagi kita. Menebus hidup kita, menghapus dosa kita. Bahkan sampai hari ini, pemeliharaannya, penyertaannya, kemurahannya, kebaikannya, perlindungannya, semua Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Nah, sebagai respon balik kita adalah kita yang berkomitmen tetap berpaut kepada Tuhan dan kita mau tetap konsisten, yaitu setia sampai akhir hidup kita. Karena dari ayat-ayat yang kita baca tadi juga Yosua mengingatkan kalau kita inkonsisten, kita nggak setia, tentu ada akibat dari ketidaksetiaan kita. Nah, besok kita akan masuk ke kitab Hakim-Hakim dan kita akan belajar bagaimana ketika bangsa Israel berubah setia, maka mereka mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidup mereka. Seperti apa yang kita baca dari ayat firman Tuhan pagi hari ini. Jadi poin penting hari ini kita belajar, yuk komitmen kita kepada Tuhan itu disertai dengan konsisten. Kita setia sampai akhir.
Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Coach Simon. Selanjutnya saya serahkan kepada yang bertugas untuk doa hari ini dan nanti akan ditutup oleh Coach Simon. Oke, Heng. Ya, silakan, Ko Johan. Ya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami sudah menyelesaikan koramdio ini ya Tuhan. Biarlah koramdio ini membuat semakin hari kami semakin baik Tuhan di dalam Kau Tuhan. Setiap kami semakin bertumbuh dalam iman, dalam kasih, dalam pengharapan, dalam firman-Mu Tuhan. Kami bertumbuh menjadi lebih baik ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa untuk Pak Simon Tuhan, biarlah Kau memberkati Pak Simon dengan hikmat, akal budi kuasa-Mu Tuhan, menyertai Pak Simon dimanapun ia berada ya Bapak. Berkati juga istri, anak, cucu menantunya, biarlah umur panjang dan sejahtera, sukacita selalu menyertai Pak Simon. Dan berkati juga usahanya ya Bapak, biar perlindungan-Mu menyertai usaha, memberkati, melimpahkan dengan kasih karunia-Mu ya Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk pokok-pokok doa kami ya Bapak hari ini. Kami berdoa untuk Pak Budi ya Bapak yang akan operasi kanker hati Tuhan. Biarlah Engkau memberkati. Dokter ya Bapak, Engkau memberkati. Obat Tuhan. Engkau memberkati. Pakai obat dokter ya Bapak, sehingga Pak Budi semakin hari semakin baik Tuhan, hatinya Engkau perbarui Tuhan, sehingga kesembuhan ilahi terjadi bagi Pak Budi Tuhan. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan, berkati juga istri, anak cucu menantunya Tuhan, biarlah nama Tuhan selalu dipermuliakan atas Pak Budi ya Bapak. Kami berdoa juga untuk papanya Bu Dorcas Tuhan yang mengalami kecelakaan, tangan patah Tuhan, biarlah Engkau memberkati, Kau menyembuhkan, Kau memperbarui tulang-tulang dari papanya Bu Dorcas Tuhan, sehingga Engkau pakai dokter dan obat juga Tuhan, sehingga tulang-tulangnya baik lagi ya Bapa, dan juga nama Tuhan dipermuliakan. Bersyukur juga untuk operasi Christopher Tuhan yang boleh berjalan dengan baik dan lancar. Biarlah Tuhan pulihkan, sembuhkan hidung dan mulut yang telah dioperasi Tuhan, sehingga kembali normal dan sempurna kembali ya Bapa. Dan biarlah Engkau pakai obat dan dokter juga Tuhan, dan biarlah kasih karunia-Mu menyertai Christopher ya Bapa. Yang berdoa juga untuk perjalanan dinas Bu Morianti Jember Tuhan, biarlah Tuhan beri kesehatan, perlindungan, penyertaan-Mu di Jember sampai ke pulang lagi Surabaya Tuhan. Berkati Pak Siregar juga, berkati anak cucu dari Ibu Marianti ya Bapak. Yang berdoa juga untuk Ko Andreas Tuhan, biarlah Engkau kuatkan iman dan teguhkan imannya akan Yesus Kristus Tuhan, supaya tidak beralih ke kepercayaan lain Tuhan, teguhkan imannya, kuatkan, kami percaya Engkau menjamah dan menguatkan ya Bapak. Kami berdoa juga untuk bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan, biar Indonesia ini semakin hari semakin baik dalam ekonomi, dalam keamanan, dalam politik, dalam apapun Tuhan, biarlah semakin hari semakin baik, semakin makmur Tuhan, biarlah daya beli dari ekonomi Indonesia semakin hari juga semakin baik, dan juga Engkau berkati terus para pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, segenap aparatur negara Tuhan, biarlah yang berpegang teguh dan takut akan Tuhan, memiliki roh kebijaksanaan, memiliki roh keadilan, sehingga Indonesia ini semakin hari semakin baik, semakin hari semakin makmur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih Engkau telah memilih kami menjadi anak-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau sudah berkorban banyak untuk kami. Tetapi ingatkan kami dan generasi kami Tuhan, bahwa sesungguhnya Engkau Allah yang selalu peduli, yang sudah menolong, memimpin kami. Ajar Tuhan buat kami untuk selalu setia sampai akhir. Kami mau Tuhan generasi-generasi kami ke depan, mereka juga mengerti sesungguhnya Allah itu baik dan besar kuasanya bagi setiap yang percaya. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi ini kami boleh sama-sama berkoromdeo. Kami tahu inilah menjadi kekuatan kami dalam kami mengarungi hari-hari di dalam kegiatan aktivitas kami. Kami mau Tuhan Engkau selalu ada bersama kami, menuntun kami supaya kami tidak salah melangkah Tuhan. Terpuji namamu, akhirnya kami mau terima berkat-Mu Tuhan. Berkat damai sejahtera, kesehatan, kekuatan, hikmat akal budi Allah Roh Kudus bersama dengan Allah Roh Kudus yang memimpin, menolong kami semua sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Mami ada masak begini? Asap, ya pagi ini asap tebal. Ya, sangat berasap keluar itu harus pakai masker supaya nggak sesak nafas. Di tempat saya aja, asapnya sampai tebel, bau